ada beberapa orang menanyakan, ini seorang duduk Panglima, kita baru melihat ketegasan. Mohon maaf nih, bukan saya mengabaikan Panglima sebelumnya. Ini ada sesuatu yang baru. Pada saat kita kehilangan negara dalam tanda kutip itu, ada orang ngungsi datang, pengikutnya ngobrol-ngobrol Jakarta gitu ya. Terus kemudian negara kok diem saja. Muncul waktu itu baliho yang mengotori ruang publik Jakarta, tiba-tiba diturunkan tentara. Dan tidak seperti biasa. Ini tiba-tiba Panglimanya ngomong, saya yang nyuruh gitu. Mas Gunung tahu nggak? Itu psikologi masyarakat terangkat bener. Kenapa begitu ya? Berani begitu? Jadi gini Mas, ciri pimpinan itu hanya satu sebetulnya. Apa itu? Dia berani ngambil keputusan. Nah, kalau keputusan itu benar berarti bagus. Kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Nah, melihat fenomena yang terjadi, saya masuk ke Kodam Jaya. Ya, kemudian banyak baleho-baleho sebelum Rizik Syihab itu datang. Banyak baleho-baleho dan itu ribuan. Ya. Kemudian saya tanya ke pemerintah daerah, ini kok seperti ini dibiarkan ya? Ya, kemudian kita akhirnya koordinasi Pol PP, kemudian kepolisian dan TNI, kita sama-sama untuk tertibkan, saya bilang. Nah, kejadian setelah penertiban itu di Jakarta Utara, itu didatangi Pol PP oleh FPI. Datangi, dan kemudian dia didemo untuk dipasang kembali. Nyuruh Satpol PP masang lagi? Oh, coba. Kan ini siapa mereka itu kan? Nah, kemudian saya tanya staf saya juga, ini kenapa ini seperti ini? Bahkan informasinya langsung dijagain sekarang katanya oleh FPI. Dan saya bilang mereka itu siapa? Dengan ada seruan jihad dan segala macam, ada revolusi akhlak dan segala macam. Terus saya pelajari. Saya kan baru dinas di Jakarta, ini kan baru kali ini saya dinas di Jakarta. Sebelumnya saya nggak pernah. Gubernur Akmil sebelumnya, yang terakhir ya? Ya, artinya saya belum pernah. Masuk Jakarta baru kali ini. Penugasan yang lain dan rem atau mungkin? Belum pernah. Saya selalu di luar. Iya. Nah, saya lihat seperti ini. Dilihat dari videonya Rizik Syihab itu kalau bicara itu menjelek-jelekan TNI, bahkan tidak segan-segan menjelekan pemerintah dan presiden, pemimpin nasional, presiden kita. Lah, saya bilang kok ini nggak ada yang bertindak ya seperti ini, kan begitu kan? Nah, setelah kita copotin segala macam, saya perintahkan anggota copotin, saya bilang. Kalau semuanya nggak ada yang berani, terus siapa? Kan begitu. Ini kurang ajar nih lama-lama ini. Kan begitu kan? Apalagi pulang dari Petamburan. Kan ngatain TNI, unyil lah, kurang ajar lah. Betul kan? Ngatain polisi. Untuk jatah. Iya, kan nggak kurang ajar itu. Emang dia itu siapa? Kan begitu kan? Oh udah, saya seperti itu. Ini kan bahaya Mas. Untuk memperkeruh suasana, dan bahayanya lagi. Ini kan memecah belah persatuan dan kesatuan. Di Jakarta nih, saya yakin semua, bukan umat Islam saja, semua umat yang lain juga melihat kalau seperti itu. Apa iya seorang Habib bicaranya seperti itu? Mengajaknya memprovokasi. Habib itu seperti yang saya katakan, ininya baik, pikirannya baik, ucapannya baik, tindakannya baik. Selaras semuanya. Selaras. Kalau emang dia katanya dia cucunya Rasulullah, kalau katanya, ya harus sesuai dengan Rasulullah dong. Minimalnya mirip lah. Diajarkan Rasulullah. Kan begitu. Ini enggak. Tidak ada sama sekali. Kan bahasanya seperti itu. Dan memprovokasi. Kan bahaya ini. Kita khawatir jangan sampai kayak di negara-negara Afrika seperti itu. Di Syria, di Lebanon dan sebagainya. Apa ya kita mau seperti itu? Mas Indra, mohon saya potong sebentar. Kan beliau ini datang dari pengungsian, merasa jumawa. Ngomong apa saja, presiden dilecehkan, TNI dilecehkan, polisi dihina gitu ya. Begitu berani karena menurut saya ada sesuatu yang kelompok besar yang menunggangi dia. Mas Indra apa nggak berpikir gitu yang di belakang? Ya, saya tidak sampai ke sana berpikirnya. Ya, karena saya tidak tahu di belakang dia ini, saya tidak tahu di belakang dia. Cuma saya lihat dia di lapangan seperti itu,
Ya karena kan itu tadi Mas, saya kan di sini nggak lama di Jakarta, belum pernah ditugas di Jakarta. Jadi secara intelijen, saya belum paham tentang perkembangan situasi di sini. Habib Rizik aja saya nggak kenal itu sama dia, sama sekali nggak kenal. Nah sehingga saya tidak tahu mainannya mereka ini seperti apa. Cuman saya lihat kasat mata hal-hal seperti itu aja. Kemudian dilihat dari video-videonya waktu dia sebelum berangkat ke Mekah, ke Arab Saudi, kok seperti ini ya. Terus nggak ada yang berani bertindak gitu loh. Ada pembiaran gitu. Ada pembiaran menjadi besar gitu loh. Dan itu agama dijadikan sebagai alat politik, ini yang tidak boleh kalau menurut saya. Mas Jendra, dari lihat sejarah dari kecil, Mas Dudung itu kan sangat Islami keluarganya. Ya betul. Sangat Islami dan saya baca semuanya itu relasinya. Dan ini orang FPI ini juga mengatasnamakan agama. Apa yang membedakan Islam yang kita kenal yang sangat rahmatan lil alamin dengan FPI ini? Ya kalau menurut saya kan rahmatan lil alamin itu kan artinya kita kasih sayang itu kepada semua. Bukan manusia saja Mas, seisi alam dunia ini kita. Bukan hanya orang Islam saja. Iya, bukan orang Islam saja. Semua harus ngasih. Ini cenderung kegiatan-kegiatan yang radikal, kegiatan-kegiatan yang hanya untuk mementingkan kelompoknya sendiri. Bukan melihat seakan-akan selain Islam itu menurut dia itu tidak benar, tidak seperti itu. Itu makanya saya sampaikan bahwa orang yang beragama itu belum tentu Pancasilais, Mas. Itu. Tetapi orang yang Pancasilais pasti beragama. Nah, orang mengatakan saya beragama Islam, tetapi dia tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Betul nggak Mas? Dia tidak mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia sudah mengakui ketuhanan yang Maha Esa, berbagai macam agama di sini. Kan begitu. Kalau dia betul-betul merasa beragama, harus Pancasilais. Kan begitu Mas. Jadi ini menarik nih sahabat Indonesia, orang yang beragama belum tentu Pancasilais. Tapi kalau orang Pancasilais pasti beragama. Luar biasa. Ini